Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas untuk kegelisahan teman-teman, terutama teman-teman yang baru mau beli mobil. Masih bingung nih mau beli mobil apa yang sekiranya mobil apabila dibeli tidak akan ruginya terlalu banyak. Mungkin buat teman-teman ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi. Yang pertama, beli mobil baru dengan resiko kerugian yang sangat besar. Karena ketika teman-teman membeli mobil baru itu otomatis harga jualnya juga akan turun, kecuali teman-teman membeli mobil seperti mobil hobi. Itu walaupun mobil tua cuman akan menambahkan atau akan menjadikan mobil itu sebagai sebuah investasi. Jadi ini adalah beberapa referensi buat teman-teman yang pengen beli mobil baru. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil bekas yang setelah teman-teman pakai dan teman-teman pengen jual lagi, harga jualnya tidak begitu turun atau mungkin syukur-syukur akan tetap di harga yang sama. Yang pertama adalah mobil yang sangat recommended. Seperti yang kita ketahui, mobil di Indonesia ini yang paling digemari adalah mobil yang muat banyak, ngirit, dan spare part murah dan ada di mana-mana. Ya, yang jelas paling jelas ketika teman-teman mobil pertama dan pengen muat banyak, ya teman-teman bisa beli mobil Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia, tergantung budget teman-teman. Ketika teman-teman punya budget 60 sampai 90, mungkin teman-teman bisa dapat yang generasi pertama. Kalau di atas 100 mungkin ya bisa generasi kedua ketiga, 150-an generasi ketiga. Ini mobil low maintenance, harga jualnya juga tidak jatuh, muat banyak, spare part di mana-mana. Cuman yang sedikit korbankan adalah kenyamanan, karena ya seperti kita tahu Toyota Avanza dan Xenia itu dari segi kenyamanan mungkin akan sedikit lebih berkurang karena dia dengan kualitas yang menengah lah ya. Kemudian ketika teman-teman pengen beli mobil dengan budget mungkin 60-90 juga ya, ini ada mobil Kayla atau Sigra. Ini adalah mobil dengan kapasitas mesin 1000 sampai 1300 cc, muat banyak, bensinnya ngirit banget. Cuman ya mobil dengan harga segitu, tahun muda, ya teman-teman pasti akan juga lebih paham dengan keadaannya. Mungkin dengan harga segitu dapat tahun muda, cuman kualitas yang akan sedikit dikorbankan karena ya mau seperti kita tahu Kayla Sigra itu mobil yang reliable, cuman dari segi bodi mungkin ya segitu-gitunya lah ya, karena memang harga dengan harga segitu. Kemudian yang selanjutnya Toyota Kijang. Ketika teman-teman pengen beli mobil 60 sampai 90 mungkin ya, Toyota Kijang ini bisa menjadi salah satu pilihan. Cuman dibanding dua rivalnya tadi itu, Toyota Kijang itu muat banyak, bodinya juga bukan cukup menarik lah ya, walaupun mobil tua tapi mobil ini sangat menarik. Kemudian sisi maintenance juga sangat rendah karena mobil ini juga seperti yang kita tahu tadi, mobil sejuta umat, jadi akan low maintenance, spare part di mana-mana pasti ada dan banyak penggemarnya karena mobil ini mobil sangat reliable sekali. Cuman akan ada yang sedikit dikorbankan adalah konsumsi bahan bakar yang agak lumayan bikin kantong bolong ya. Kalau teman-teman ibaratnya berharap pakai mobil ini low maintenance, ngirit, ya mungkin ngiritnya yang akan sedikit dikorbankan karena mobil ini memang sedikit boros. Kecuali teman-teman dapat mobil yang solar, cuman yang solar itu harganya juga sekarang udah goib karena harganya juga ya udah mungkin tergoreng ya. Jadi yang solar mungkin bisa di atas 100 kalau untuk mobil Kijang. Yang saya bahas adalah Kijang 2001 sampai 2004. Atau mungkin Innova juga dapat ya, buat teman-teman yang pengen Innova 2005 2006 itu mungkin budget juga di 80 sampai 100 gimana bahan dan tipe dan kondisi mobilnya. Cuman kalau untuk Toyota Innova ini kenapa nggak begitu digemari dibanding Kijang
2001 sampai 2004. Kenapa tidak begitu digemari? Karena mungkin perawatannya agak lumayan sedikit rada ribet ya menurut montir yang sudah saya wawancari atau saya obrolin. Kemudian mungkin opsi terakhir ada di Toyota Rush Daihatsu Terios lah ya. Mobil ya dari segi kenyamanan juga nggak begitu nyaman, kemudian dari konsumsi BBM juga nggak begitu irit sih ya, cukup sedang lah ya 1500 cc. Cuman mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah pedalaman, di daerah pegunungan, mungkin mobil ini sangat cocok karena mobil ini boleh dikatakan mobil segala medan. Mungkin sebagai perbandingan untuk Toyota itu Toyota Toyota Avanza Xenia atau mungkin Kijang atau mungkin Sigra itu ground clearance-nya kan agak pendek. Sementara mobil ini boleh teman-teman lihat juga udah dipendekin 4 jarian juga masih tetap tinggi. Jadi mobil ini menurut saya buat segala medan, lebih ke arah segala medannya dan juga muat banyak. Kalau untuk teman-teman yang pengen membeli mobil seperti ini. Kemudian menurut saya ya teman-teman, ketika teman-teman pengen membeli mobil yang harga jualnya tidak jatuh itu ya teman-teman harus memikirkan ke depannya. Jangan teman-teman beli sedan, tidak semua sedan harganya turun ya. Mungkin ada beberapa sedan atau hatchback yang mungkin justru akan lebih naik dibanding harga teman-teman pas beli. Mungkin ini akan saya sebutkan dari beberapa aja ya. Mungkin ada beberapa opsi sedan. Yang pertama itu mungkin Toyota Vios ini mungkin secara maintenance sangat rendah, bensin juga irit, mobilnya juga badak atau kuat lah ya, reliable. Cuma pasal satu tadi, orang Indonesia itu suka mobil ngirit muat banyak. Nah sementara sedan itu kan rata-rata muat penumpangnya antara 5-6 mentok ya, udah empet-empetan, 6 penumpang itu udah empet-empetan itu. Jadi menurut saya ketika teman-teman ingin membeli mobil sedan, kecuali mobil sedan yang punya nilai-nilai dalam artian atau hatchback dalam artian dia memiliki nilai investasi seperti Civic Nova, seperti Estilo, Starlet juga sekarang sudah agak sedikit naik ya walaupun mobil tua. Cuman ketika teman-teman membeli mobil itu kemungkinan teman-teman juga akan aman-aman aja untuk dari segi penjualan. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih buat teman-teman yang pengen beli mobil. Semoga sedikit menjadi referensi. Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Salam sehat untuk kita semua.